Kamu penasaran gimana sih cara kakak-kakak dulu belajar untuk mempersiapkan SNBT biar bisa dapat nilai 700 plus dan keterima di PTN? Pink Paper to the Rescue! Halo teman-teman, welcome back di Pink Paper. Hai, ketemu lagi sama aku di video kali ini. Dan berbeda dengan video-video lainnya ya yang udah aku upload, di video ini kita nggak bakal bahas soal-soal PU, PK, ataupun subtes lainnya. Tapi di video ini aku mau santai aja. Aku mau sharing tips, trik, terus ada metode belajar juga. Gimana cara waktu aku dulu mempersiapkan diri untuk bisa ngerjain SNBT di 2024. Penasaran kan gimana caranya? Ikutin sampai habis. Let's go. Yang pertama, aku mau bahas sumber belajar aku. Jadi di sini ada sumber-sumber dari mana sih aku belajar. Tetapi ini general aja ya teman-teman. Jadi aku nggak bakal sebut merek, tempat les-lesan, judul buku ataupun akun YouTube. Kita netral aja. Pertama, aku les di sebuah bimbel. Itu lesnya itu 4 kali seminggu, 4 kali pertemuan seminggu. Di situ menurutku lumayan karena ada materi, soal, ada tryout juga. Selain dari bimbel, jadi ya kalian kalau misal pun nggak bimbel jangan pernah merasa minder, jangan pernah ngerasa kayak wah aku nggak bimbel terus aku ketinggalan. Enggak ya, karena aku pun belajarnya nggak cuma dari bimbel gitu. Dan soal-soal SNBT yang keluar waktu itu juga tidak 100% mirip seperti apa yang diajarkan bimbel, itu enggak. Malah lebih lebih banyak variasinya kalau kalian belajar dari sumber-sumber lain. Kayak selain bimbel aku juga dari YouTube gitu ya, akun YouTube, akun belajar kan banyak tuh. Tinggal cari aja di keywordnya bahas SNBT 2025 atau bahas PK 2025 SNBT, bahas bangun ruang lah, itu kan banyak banget tuh di situ. Kalian tinggal pilih aja mana konten kreator yang menurut kalian itu enak dan pembahasannya itu nyantol. Jangan lupa pilih Pink Paper. Enggak bercanda. Selanjutnya, habis dari YouTube, aku juga beli buku latihan gitu ya. Jadi aku beli bundle waktu itu, ada 7 subtes kalau nggak salah. Pokoknya itu ada literasi sama numerasinya. Ada yang PKPM, dan yang aku sering kerjain tuh PKPM sama literasi sih. Yang literasi itu aku sering bawa kemana-mana dan aku baca-baca dari situ. Habis dari buku itu yang aku beli, itu belinya online ya teman-teman aku waktu itu. Terus aku juga belajar dari akun-akun study tweet. Ya kan banyak tuh akun study tweet yang share materi atau pembahasan per bab gitu. Aku ambil dari situ juga, aku bookmark biasanya ya kan. Terus habis itu aku follow tuh akun-akun yang rutin upload materi. Terus aku juga join Telegram yang grup pejuang SNBT gitulah, tahu kan grup pejuang SNBT gitu. Aku join itu dan itu juga lumayan membantu karena banyak orang-orang yang saling sharing. Tapi jangan lupa untuk ngecek misal kayak PPU sampai BM itu biasanya aku cek lagi di EYD. Karena biasanya untuk orang itu pasti ada typo kan ya, apalagi itu udah di-share berulang-ulang kali. Gitu. Terus terakhir biasanya aku baca-baca artikel kalau ada waktu luang dan lagi mood. Aku biasanya baca-baca artikel di Google ya, itu kan banyak tuh ada situs-situs berita. Ya bahasa Inggris ya bahasa Indonesia. Terus biasanya aku pilih yang materinya tuh tentang pendidikan, kesehatan, teknologi, sama tren sekarang kayak misal FOMO, fast fashion, sama lagi ya gitulah pokoknya tren-tren yang zaman ini tuh lagi naik gitu. Karena sumber belajar udah aku bahas tadi, sekarang aku mau ngasih tahu catatan. Nih, ini dia catatanku. Ini sebenarnya di dalam binder tapi udah dilepas karena bindernya mau aku pakai di kuliah. Aku tipikal orang yang lebih suka nyatet di kertas. Jadi catatanku di kertas semua. Terus aku juga orangnya yang warna-warni itu tipikal itu, suka yang warna-warni. Tuh, ada warna pink. Banyak pink, iya jelas dong karena Pink Paper. Ini ya aku nyatet full di kertas. Ini satu bundle isinya 7 subtes semua, udah jadiin satu. Terus waktu mencatat ya, karena banyak nanya nyatetnya kapan gitu. Kalau materinya dari les, aku tuh nyatetnya H+2 atau H+1 minggu dari foto yang aku ambil di les-lesan itu. Tapi kalau dari YouTube,
aku pause. Jadi misal rumus nih, aku mau nyatet rumus ini ya aku pause rumusnya itu, terus aku langsung salin di sini gitu. Jadi langsung kalau dari YouTube. Sama kayak dari Twitter sama yang Telegram tadi itu juga langsung aku catat ke sini, nggak ditunda-tunda. Iya jangan ya, jangan ditunda-tunda. Nanti tahu-tahu udah SNBT aja. Itu kalau untuk catatannya, tapi ya tetap disesuaikan kalian ya. Misal kalian lebih nyaman di iPad, lebih nyaman di tab, ya silakan, is okay. Atau lebih nyaman nggak warna-warni, misal monokrom aja hitam putih, ya nggak apa-apa, it's okay banget. Jadi intinya kalian satu, jangan FOMO, jangan selalu ngikutin orang-orang. Terus yang kedua, tetap balik ke kalian aja, senyamannya kalian. Jangan adu estetik, nggak usah adu keren-kerenan, nggak usah. Yang penting materi itu bisa masuk ke otak kalian, bisa diterapkan dengan baik nanti pas SNBT gitu. Sekarang aku mau spill gimana cara-cara aku ngerjain latihan soal. Jadi latihan soal itu aku dapat kayak dari sumber belajar tadi ya, mostly dari les karena di situ ada bank soal. Terus selain dari les, aku juga belajar dari buku yang tadi aku beli. Nah, di buku itu tuh ada timestamp soal-soal itu tuh keluar di UTBK tahun berapa gitu. Jadi ada yang dari tahun 1900 sampai 2023 itu tuh ada di situ. Gitu. Jadi kalau saran dari aku, kalau misal teman-teman mau beli buku latihan UTBK SNBT itu bisa dibuka-buka dulu, dicari yang mana ada kumpulan soal SNBT dari tahun ke tahun kayak gitu. Karena itu menurutku cukup membantu dengan variasi soalnya. Jadi latihan-latihan dari les sama buku itu aku kerjain di suatu buku tulis. Jadi ada buku tulis khusus latihan. Di situ ada caranya, ada pembahasan, terus untuk oret-oretannya di kertas lepas ya aku ya. Jadi nggak nyampur di situ biar rapi. Habis itu kalau bicara tentang durasi sama jangka waktunya gitu ya, kapan aja, aku sering latihan soal di weekend. Jadi antara Sabtu sampai Minggu, terus antara pagi sampai sore gitu. Jadi aku bukan night owl, aku bukan yang begadang kayak gitu, bukan. Aku lebih suka yang di jam-jam aktif jam kerja lah, antara pagi sampai sore kayak gitu. Biasanya dari jam 9 sampai jam 4. Terus nanti kalau misalnya masih semangat ya aku lanjut dari jam 6 atau setengah 7 lah sampai maksimal setengah 9 kalau aku kayak gitu. Dan di situ pun aku nggak yang modelan terus ngerjain, terus terforsir gitu, enggak. Aku selingin makan, of course, makan sama istirahat, misal rebahan sebentar lah kayak gitu. Tapi ya diingat, ini tergantung preferensi kalian juga ya. Kalau misal kalian, aku lebih suka begadang karena misal di begadang tuh aku nggak ngantuk, aku lebih suka dengan keadaan yang sepi, yang tenang. Itu berarti kamu memang cocok di malam-malam gitu belajarnya ya, malam sampai tengah malam. Atau mungkin ada yang lebih suka belajar subuh karena mungkin subuh tuh ngerasanya fresh, misal abis sholat subuh gitu ya, itu mungkin ngerasanya fresh atau malah enak aja, udaranya lebih seger, apalagi kalau buka jendela gitu misalnya. Itu silakan banget belajarnya subuh. Jadi tetap disesuaikan sama kondisi sekitar, sama kamu nyamannya kapan gitu. Terakhir, sebagai gladi bersih gitu ya, jangan lupa sama yang namanya tryout. Jadi untuk tryout itu aku sebulan sekali dapat dari les-lesan. Sama sebulan sekali juga aku ikut salah satu platform belajar dan dia tuh menyediakan tryout gratis setiap bulan ya kalau nggak salah. Nah itu pokoknya aku ikut terus karena dia gratis, terus soal-soalnya bagus menurutku dan teman-teman juga pada ikut. Terus ada rankingnya, jadi itu lumayan banget buat diikutin gitu. Terus habis itu setiap kali habis tryout aku pasti screenshot atau foto soalnya, terus aku compile di Word. Habis itu aku print, terus aku gunting dan tempel di buku ini. Ini adalah buku besar. Ini isinya adalah soal-soal. Tuh, ini ya, misalnya ya, ini soalnya. Itu kelihatan nggak? Nah ini soalnya. Terus ini caranya nih, kan tulisan tanganku nih. Tuh, ini tulisan. Oh iya, ini buku besar ini aku buat bukan perintah siapa-siapa ya. Jadi emang keinginanku sendiri. Jadi di sini lengkap, ada dari berbagai sumber, dari les-lesanku, terus juga ada dari tadi yang aku bilang platform gratis gitu. Dan ada beberapa juga soal-soal dari bimbel lain ataupun dari platform lain yang berbayar tapi aku nggak ikut. Tapi kan tuh ada beberapa soalnya yang ada di Twitter gitu kan, yang udah viral, yang ini gimana ya cara ngerjainnya gitu. Itu yang menurutku susah dan menantang, aku juga tempel di buku ini gitu. Jadi ya ada beberapa yang dari Twitter juga.
Mungkin pertanyaan selanjutnya gini nih, terus baca-bacanya kapan gitu ya? Buku setebel ini nih, nggak tebel sih, ini ada yang lebih tebel lagi punya temenku. Buku segini, terus sama catatan-catatan itu tadi dibacanya kapan gitu kan? Jujur aku baru merasa kalau kalian nyatet tapi nggak dibaca, itu tuh sangat sia-sia. Jadi please kalau udah dicatat tuh ya dibaca. Aku baru sadar itu tuh H-1,5 bulan sebelum SNBT. Karena aku tuh merasa enjoy saat mencatat gitu ya, catatanku. Aku tuh merasa enjoy kayak wah asik ya. Begitu nyatet tuh kayak oh paham. Tapi giliran ngerjain soal itu kadang lupa kayak waduh ini gimana ya? Ini kayaknya udah aku catet tapi kok lupa kayak gitu. Dan itu sangat sedih. Apalagi hafal tahu misal soal ini tuh pakai rumus yang di kotak ini, tapi isi kotaknya tuh apa ya aku lupa. Nah itu aku sering banget kayak gitu. Jadi aku tahu dia tuh pakai rumus yang mana di halaman berapa dari sini, cuman aku lupa rumusnya tuh berbunyi apa gitu. Itu sedih banget rasanya. Jadi eman-eman gitu kalau dicatat tapi nggak dibaca. Jadi menurutku cara efektif satu aku ya uninstall Instagram. Aku nggak punya TikTok, jadi aku lihatnya pakai Instagram. Dan H-1,5 bulan itu tuh aku udah hapus Instagram ya. Jadi antara sebulan setengah itu aku udah hapus. Jadi waktu yang aku pakai buat IG-an itu aku alihkan untuk membaca ini, untuk membaca buku yang besar ini gitu. Jadi ya lumayan sih sebenarnya. Terus aku sukanya juga kalau kita nyatet sendiri, bikin pembahasan sendiri, itu bahasa itu udah bahasa kita. Jadi udah bukan bahasa baku kayak di soal gitu. Jadi kita baca juga lebih enak, lebih kayak oh ini maksudnya gini gitu. Jadi nggak sebaku dan seformal yang ada di soal gitu. Oke teman-teman, segitu dulu buat video kali ini. Dan kalau ada kritik, saran, usul ataupun hal-hal lain bisa di komen ataupun di sosial media yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Semangat teman-teman, bye-bye.